Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi Fitri Ardia dengan NIM 2012961. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai cuaca, iklim dan juga musim. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang cuaca, iklim dan juga musim, yang saya hormati yaitu Ibu Pengampu mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa dan juga Kimia SD, yaitu Ibu Dr. Insinyur Hajarizka Hamini MP. Baiklah, saya langsung saja masuk kepada yang pertama, yaitu cuaca. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang relatif singkat. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu. Cuaca bisa hanya beberapa jam saja, misalnya pada siang hari atau sore hari, dan keadaannya bisa berbeda-beda untuk setiap tempat serta jamnya. Dan yang kedua yaitu mengenai iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama atau sekitar 30 tahun dan mencakup wilayah yang luas. Jadi, perbedaan cuaca dan iklim terletak pada rentang waktu dan cakupan wilayahnya. Perlu kita ketahui bahwa ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut meteorologi. Selanjutnya yaitu cuaca dan iklim memiliki unsur yang sama, yaitu yang pertama penyinaran matahari. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi matahari ke seluruh permukaan bumi. Sebagai sumber utama panas bumi, jumlah radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi hanya sekitar 47%. Dan pergi kemana sebagiannya? Yaitu sisa yang diserap dan dipantulkan oleh partikel-partikel yang ada di udara seperti debu, uap air, dan awan. Setiap tempat di permukaan bumi, intensitas penyinaran mataharinya berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Penyebabnya antara lain yaitu transparansi atmosfer, sudut datang sinar matahari, jarak bumi dengan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief muka bumi, dan pengaruh angin. Dan selanjutnya yaitu suhu udara. Suhu udara adalah panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, suhu udara atau temperatur udara adalah suhu panas atau dingin yang dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Pemanasan udara diperoleh melalui dua proses, yaitu yang pertama pemanasan langsung dan pemanasan tidak langsung. Pemanasan langsung terdiri dari absorpsi, refleksi, dan difusi. Yang pertama yaitu proses absorpsi adalah penyerapan unsur-unsur radiasi matahari, misalnya sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Unsur-unsur yang menyerap radiasi matahari tersebut adalah oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan juga debu. Dan yang selanjutnya yaitu proses refleksi adalah pemanasan matahari terhadap udara yang di udara tetapi dipantulkan kembali ke angkasa oleh butir-butir air H2O, awan, dan partikel-partikel lain di atmosfer. Dan selanjutnya yaitu proses difusi. Proses difusi sinar matahari mengalami difusi berupa sinar gelombang pendek biru dan lembayung berhamburan
berhamburan ke segala arah. Proses ini menyebabkan langit berwarna biru. Dan selanjutnya yaitu pemanasan tidak langsung terdiri dari konduksi, konveksi, dan adveksi turbulensi. Konduksi adalah pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara bagian bawah. Kemudian lapisan udara tersebut memberikan panas pada lapisan udara di atasnya. Dan konveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas. Dan adveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara yang horizontal atau mendatar. Dan yang terakhir yaitu turbulensi adalah pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur dan berputar-putar ke atas, tetapi ada sebagian panas yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Dan yang selanjutnya mengenai tekanan udara. Tekanan udara adalah beratnya massa udara di atas suatu satuan wilayah. Kalau suhu udara dapat kita ukur dengan termometer, alat apa yang dapat mengukur tekanan udara atau tekanan gas? Yaitu barometer. Tekanan udara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sebaran tekanan udara vertikal dan yang kedua yaitu sebaran tekanan udara horizontal. Dan yang selanjutnya itu kelembapan udara. Kandungan uap air di udara disebut kelembapan udara. Uap air tersebut berasal dari evaporasi dan transpirasi atau penguapan dari tumbuhan. Alat untuk mengukur kelembapan udara adalah menggunakan hygrometer. Kelembapan udara ada yang dinamakan kelembapan mutlak atau absolut dan kelembapan nisbi atau relatif. Kelembapan relatif secara matematis dapat ditulis dalam matematika. Dan selanjutnya angin. Angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi dari daerah yang bertekanan udara tinggi atau suhu rendah ke daerah yang bertekanan udaranya rendah atau suhu tinggi. Kecepatan angin dapat diukur dengan menggunakan anemometer. Kecepatan angin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gradien barometrik atau angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara di sekitar kita melalui dua garis isobar. Dan selanjutnya relief permukaan bumi. Faktor tumbuh-tumbuhan dan faktor jarak dari permukaan tanah. Jadi kencang atau tidaknya angin bukan maunya si angin semena-menanya. Angin yang sering kita rasakan ternyata mempunyai jenis yang bermacam-macam. Secara umum yaitu macam-macam angin dapat menjadi tiga, yaitu angin tetap, angin periodik musiman, dan angin periodik harian. Angin tetap terbagi atas dua macam, yaitu angin pasat dan angin antipasat. Selanjutnya angin barat dan angin timur. Sedangkan angin periodik, angin harian terbagi atas 4 macam, yaitu angin darat dan angin laut, angin lembah dan angin gunung, angin terjun dan angin lokal. Dan selanjutnya yaitu awan. Kumpulan partikel atau titik-titik air yang tampak di atmosfer. Dan selanjutnya yaitu kabut. Kabut adalah awan rendah yang ada di permukaan bumi.
sama seperti awan kabut juga mempunyai jenis-jenis, yaitu jenisnya yang pertama kabut sawah, yang kedua yaitu kabut adveksi, dan yang ketiga kabut industri, dan yang terakhir yaitu kabut pendingin. Yang selanjutnya yaitu curah hujan. Unsur yang terakhir ialah curah hujan. Curah hujan adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentukan air alami atau moisture dari massa udara atau awan yang tebal dan telah mengalami kondensasi ke permukaan bumi. Bentukan air yang dapat jatuh ke permukaan bumi bisa berbentuk titik air, salju, atau bahkan es. Hujan dapat dibedakan atas beberapa jenis, bisa berdasarkan intensitasnya, kejadiannya, dan waktunya. Pasti kita bisa membedakan antara hujan lebat, gerimis. Yang pertama, jenis hujan seperti ini adalah hujan yang dibedakan berdasarkan intensitasnya. Di antaranya yaitu yang pertama hujan halus, yang kedua yaitu hujan gerimis, dan yang ketiga yaitu hujan sebenarnya, dan yang terakhir yaitu hujan lebat. Klasifikasi iklim ada 5, yaitu yang pertama iklim matahari, yang kedua yaitu iklim fisis, yang ketiga yaitu iklim musim, dan yang selanjutnya iklim menurut Junghun. Menurut Junghun yaitu atau bangsa Jerman membuat klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian tempat dan jenis tumbuhan yang cocok di suatu daerah. Penelitiannya dilakukan di Pulau Jawa. Dan terakhir yaitu iklim Köppen. Köppen mengadakan pembagian daerah iklim berdasarkan temperatur dan hujan. Menurut keadaan temperatur dan curah hujannya, permukaan dibagi menjadi beberapa daerah iklim. Dan selanjutnya yaitu mengenai penyebab perubahan iklim. Terjadinya peristiwa perubahan iklim bukan terjadi secara tiba-tiba. Ini dikarenakan ada faktor-faktor penyebabnya, baik itu karena fenomena alam maupun karena tingkah laku manusia. Dan inilah beberapa penyebab perubahan iklim. Yang pertama yaitu aktivitas manusia seperti penebangan hutan secara liar. Yang kedua yaitu terjadinya fenomena pemanasan global, dan yang ketiga yaitu terjadinya peristiwa efek rumah kaca, dan yang keempat yaitu terjadinya El Nino dan El Nina di lautan, dan yang terakhir yaitu menipisnya lapisan ozon di atmosfer bumi. Dan selanjutnya yaitu bagaimana dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim merupakan suatu yang dikhawatirkan bagi penduduk bumi. Bagaimana tidak, dampak perubahan iklim sangat mengerikan karena bisa mengancam kehidupan umat manusia. Dan inilah beberapa dampak perubahan iklim. Yang pertama yaitu sarana, prasarana atau infrastruktur menjadi rusak. Yang kedua yaitu merebaknya wabah penyakit terutama pernapasan. Yang ketiga yaitu kekeringan dan kekurangan sumber air. Dan yang keempat yaitu terjadinya bencana alam di mana-mana. Dan yang kelima yaitu harga pangan menjadi semakin meningkat atau mahal. Dan yang terakhir yaitu udara menjadi semakin kotor. Dan yang selanjutnya yaitu tipe-tipe iklim. Tipe-tipe iklim terbagi atas dua, antara lain yaitu iklim darat dan iklim laut. Dan yang terakhir yaitu tentang musim, yaitu apa itu
musim, musim merupakan peristiwa yang terjadi pada setiap tahun yang berdasarkan pada kondisi cuaca dalam jarak dan waktu tertentu. Umumnya satu tahun terbagi menjadi 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Namun, dikarenakan Indonesia terletak di daerah tropis, Indonesia hanya memiliki 2 musim. Yang pertama yaitu musim hujan dan yang kedua yaitu musim kemarau. Baiklah, musim hujan jika dijumlahkan secara rata-rata, maka jumlah curah hujan yang turun di Indonesia mencapai 1.600 mm pada tiap tahunnya. Tapi hanya beberapa daerah tertentu hanya sampai 500 mm sampai dengan 700 mm, contohnya di daerah Palu dan Timur. Dan selanjutnya yaitu musim kemarau. Musim kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana di berbagai daerah di Indonesia mengalami kekeringan dan kekurangan air dan tidak turunnya hujan. Hal tersebut terjadi karena adanya gerakan angin muson timur yang melewati Indonesia. Dan selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya perubahan musim di Indonesia. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bagian timur dan sampai 141 derajat bintang timur. Hal tersebut membawa pengaruh terhadap iklim di Indonesia secara keseluruhan, yaitu beriklim tropis atau merupakan tempat peredaran semu matahari tahunan. Artinya tempat yang selalu dilalui oleh pergeseran semu matahari dari garis balik utara ke garis balik selatan atau sebaliknya. Sekian penjelasan saya mengenai cuaca, iklim, dan juga musim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.